Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah la'allakum turhamun. Usikum wa nafsi bittaqullah fatafadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini khatib mengajak pada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan taslim kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai imamul mursalin yang telah menuntun kita kepada keislaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja meninggalkan Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita melakukan ibadah-ibadah
di dalam bulan Ramadan, khususnya puasa Ramadan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap diberikan keimanan, kekuatan, kesehatan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan litadrib, bulan untuk membina, menggembleng karakter kita menuju kepada kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal pokok yang kita bina dengan amalan-amalan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah melatih diri kita menuju kepada karakter diri yang mampu mengendalikan nafsu, yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ketika bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melakukan puasa. Puasa yang kita lakukan sesungguhnya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa adalah bagaimana kemampuan diri kita mampu mengendalikan nafsu dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika orang berpuasa, Rasulullah mengingatkan pada kita yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Tentu yang diharapkan adalah puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita. Imam Al-Ghazali juga mensinyalir ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama menurut Al-Ghazali adalah saumul umum, puasanya orang-orang awam, yakni puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau sesuatu yang membatalkan puasa. Pada level yang terendah adalah puasa saumul umum. Level yang kedua di atasnya, kata Al-Ghazali, adalah saumul khusus, puasanya orang-orang khusus, yakni di mana seseorang berpuasa bahwa puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga atau sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi seluruh panca inderanya ikut berpuasa. Matanya berpuasa, telinganya berpuasa, pikirannya berpuasa, panca inderanya ikut berpuasa. Level yang kedua daripada orang yang berpuasa. Level yang tertinggi menurut Al-Ghazali adalah saumul khususil khusus, yakni puasanya orang-orang super khusus, yakni puasanya para al-anbiya, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Puasa saumul khusus, al-khusus adalah di mana orang berpuasa tidak hanya menahan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah, tetapi segala potensi dirinya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang ia lakukan, ia pikirkan, ia lakukan dalam aktivitas kehidupannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas ia serahkan dirinya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya yang tertinggi. Mudah-mudahan puasa kita kemarin tidak hanya sekedar puasa pada level yang terendah, saumul umum, tetapi kita berharap pada level yang kedua, yakni saumul khusus, atau bahkan pada level yang ketiga, saumul khususil khusus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah yang terbaik bagi kita adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu ini. Bahwa dalam puasa kita diajarkan untuk tidak makan dan tidak minum, untuk mengendalikan sesuatu dalam kehidupan kita, nafsu yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, melalui puasa yang kita lakukan, mudah-mudahan yang kita peroleh dari aktivitas puasa kita dan segala ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan adalah memiliki kemampuan mengendalikan nafsu. Karena nafsu inilah yang mendrive seseorang untuk melakukan perbuatan kejahatan, pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh orang itu tidak mampu mengendalikan nafsunya. Maka nafsu ini adalah
sesuatu yang penting untuk kita kendalikan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran penting yang kita bina, yang kita latih selama 1 bulan dalam bulan Ramadan adalah melatih diri kita menuju kepada karakter untuk memiliki kepedulian sosial kepada orang lain, khususnya orang-orang duafa, orang-orang miskin. Bahwa puasa melarang kita untuk makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita dalam keadaan lapar dan dahaga. Maka perasaan lapar dan dahaga ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa ada saudara kita, ada orang-orang di sekitar kita yang sepanjang hidupnya lebih banyak lapar dan dahaga karena ia tidak memiliki kemampuan ekonomi, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sering dalam keadaan lapar dan dahaga, memberikan pembelajaran pada kita untuk peduli kepada mereka. Ketika bulan Ramadan kita disunnahkan untuk memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa, untuk mengeluarkan sedekah pada bulan Ramadan lebih afdal dilakukan. Demikian juga kita dalam bulan Ramadan disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, adalah bagian untuk membentuk karakter kita, karakter peduli kepada orang lain. Islam mengajar kepada kita untuk peduli kepada orang lain. Bahwa keislaman kita tidak hanya Islam secara soleh, secara pribadi, tetapi juga harus soleh secara sosial. Kesalehan sosial itu diwujudkan diantaranya dengan turut empati kepada orang lain, membantu orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan puasa adalah bulan litadrib untuk melatih diri kita. Maka ukuran keberhasilan daripada puasa itu tidak hanya ketika puasa itu kita lakukan, tetapi ukuran keberhasilan daripada puasa yang kita lakukan adalah sejauh mana 11 bulan kemudian kita mampu istiqomah terhadap apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ini yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa kita keluar dari bulan puasa, kita tidak harapkan ketika pada bulan Ramadan kita menjadi orang yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial, karena kita melakukan ibadah-ibadah mahdhah dan ibadah-ibadah sosial pada bulan Ramadan. Tetapi ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, kita tinggalkan atau kita abaikan atau kita kurangi ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Ini yang kita tidak harapkan. Kita ingin ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita selama 11 bulan kemudian, sehingga kita lagi nanti masuk pada bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu ada sikap yang harus kita bangun untuk membentuk karakter kita untuk senantiasa istiqomah terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita bangun adalah sikap istiqomah, konsisten dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita di dalam bulan Ramadan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, kita melakukan ibadah-ibadah sunat, kita memberikan takjil, memberikan sedekah, infak dan sebagainya pada bulan Ramadan. Maka istiqomah itu penting. Bagaimana kita keluar daripada bulan Ramadan, apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, kita pertahankan di dalam bulan-bulan selain Ramadan. Kita senantiasa sholat malam ketika bulan Ramadan, maka ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, sholat malam kita teruskan panjang 11 bulan kemudian. Kita sering memberikan sesuatu yang bermanfaat, memberikan infak, sedekah, menyumbang kepada masjid ketika bulan Ramadan. Ketika keluar daripada bulan Ramadan, praktek amaliyah seperti itu tetap konsisten kita lakukan. Oleh karena itu, sikap istiqomah, konsisten dengan ajaran agama Allah itu penting kita lakukan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk tetap mempertahankan terus apa yang kita lakukan, supaya keberhasilan ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu terimplementasi pada bulan-bulan selain Ramadan, adalah dibutuhkan kesungguhan. Ditunjukkan kesungguhan dalam kehidupan kita, dibutuhkan jihad, sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita hidup hadir di alam ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Bahwa kehadiran kita dalam alam ini adalah dalam rangka untuk beribadah. Ibadah dalam makna yang seluas-luasnya. Maka dibutuhkan kesungguhan di dalam ibadah yang kita lakukan. Bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pembelajaran, untuk beramal, untuk melakukan sesuatu kebaikan dalam kehidupan kita yang nanti dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Oleh karena itu kesungguhan jihad dalam bagaimana menegakkan ajaran Allah, menegakkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala adalah dibutuhkan kesungguhan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan amal. Allah memerintahkan kita untuk salat, wa aqimus shalah, wa atuz zakat, keluarkanlah zakat, dan ibadah-ibadah dan kebaikan yang lain. Ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan kebaikan-kebaikan yang hidup dalam kehidupan kemasyarakatan kita dibutuhkan amal. Dibutuhkan usaha kita. Bahwa ibadah tidak mungkin kita laksanakan kalau tidak ada usaha. Maka usaha penting untuk mewujudkan kebaikan. Untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, dibutuhkan ikhtiar, usaha kita umat Islam untuk memperbaiki kemaslahatan umat kita. Demikian juga sebaliknya, untuk menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan kesabaran. Perintah membutuhkan amal. Larangan Allah Subhanahu wa taala, kejelekan-kejelekan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, apapun bentuk kejelekan itu, ketidakbaikan itu, dibutuhkan kesabaran. Sabar untuk mengendalikan nafsu ini. Bahwa kejelekan, kemaksiatan, pelanggaran itu, ketidaktaatan itu didrive oleh nafsu. Oleh karena itu nafsu ini harus dikendalikan. Maka penting ketika pembelajaran Ramadan adalah mengendalikan nafsu. Penting bagi kita untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki kemampuan mengendalikan nafsu ini. Kalau kita mampu mengendalikan nafsu, maka insya Allah kita tidak akan melakukan pelanggaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk mendekati zina. Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggalkan. Maka dibutuhkan kesabaran. Sabar, kendalikanlah. Mungkin secara duniawi kita, realitas sementara ini, apa yang dilarang oleh Allah itu mungkin baik menurut akal kita sementara. Tetapi sesungguhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu memberi dampak kejelekan dalam kehidupan kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wallahu harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba dalam kehidupan kita. Mungkin secara ekonomi dunia kita bahwa riba itu akan menambah harta kita dalam duniawi sementara kita. Pada sesungguhnya riba itu kata Allah tidak akan menambah harta kita. Mungkin dengan perbuatan riba itu membuat kehidupan kita tidak nyaman, membuat kehidupan kita tidak damai dalam kehidupan kita, dan pasti dibalas oleh Allah dengan siksa api neraka karena riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran. Mungkin sementara itu perbuatan riba akan menambah harta kita, akan menambah pundi-pundi kekayaan kita sementara. Tetapi sungguhnya apa yang kita lakukan itu tidak akan berdampak positif dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan akhirat. Oleh karena itu sabarlah, kendalikanlah emosi, nafsu kita untuk mendapatkan harta dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan riba itu, dengan mencuri, dengan korupsi itu, maka kita mengendalikan nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai simpulan pada khutbah ini. Kita baru keluar daripada Ramadan. Tentu Ramadan adalah sesuatu yang kita dambakan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan lagi untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Ramadan adalah bulan litadrib, untuk pembentukan karakter kita, melatih diri kita
Dua hal penting yang kita latih dalam bulan Ramadan, yakni yang pertama ada melatih diri kita menuju karakter, kemampuan mengendalikan nafsu, mengendalikan diri dalam kehidupan kita. Yang kedua, puasa mengajarkan pada kita, melatih diri kita menuju pada karakter untuk memiliki kepedulian sosial dalam kehidupan kita. Dua karakter ini harus senantiasa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, segala kebajikan, amal kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, tidak hanya diukur keberhasilannya sesaat ketika melakukan puasa Ramadan, tetapi keberhasilannya itu dilihat sepanjang 11 bulan kemudian. Apakah ibadah-ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita lakukan itu terus kita lakukan di dalam kehidupan kita atau tidak? Maka yang penting yang kita bangun untuk terus bagaimana amal kebaikan, ibadah yang kita lakukan itu berhasil pada bulan-bulan selain pada Ramadan. Yang pertama kita lakukan adalah membangun sikap istiqomah. Yang kedua adalah usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang sungguh-sungguh itu terkait dengan amal. Dalam perintah Allah terkait dengan amal. Dan terkait dengan larangan Allah dibutuhkan kesabaran. Sabar untuk mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala bil kulli. Wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha kama kuntum wa la tabi'u khutus syaitan wa kana syaitanu ghafura. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadil hajah. Allahumma afriq alaina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.